Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, saya akan memaparkan video pertemuan keempat mata kuliah meteorologi industri. Namun, sebelum kita masuk materi yang keempat, alangkah lebih baiknya kita lihat terlebih dahulu materi apa yang sudah disampaikan di pertemuan ketiga. Kita review sedikit tentang karakteristik dari alat ukur, yaitu rank, span, akurasi, presisi, kemudian kemampuan bacaan dan sensitivity. Setidaknya kalian harus tahu apa ya perbedaan antara rank dan span. Ketika rank dan span itu hampir sama, tapi rank itu adalah daerah yang menunjukkan nilai minimal dan maksimal. Jadi untuk seluruhnya berapa? Namun untuk perbedaannya dengan span, ya, span itu adalah batas minimum dan batas maksimum. Contohnya misalnya kita punya mistar tersebut dalam keadaan patah. Nah, harusnya mistar tersebut bisa mengukur dari 0 sampai 30 cm. Namun karena patah, maka spannya itu berubah. Minimumnya misalnya di sini terlihat 1,2 cm dan batas atasnya maksimumnya adalah 8,5 cm. Maka spannya adalah selisihnya, yaitu 8,5 dikurangin 1,2 sama dengan 7,3 cm. Kemudian ada dua hal istilah ketelitian dan akurasi. Ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kita lihat ilustrasi yang menggambarkan akurasi dan presisi lebih mudah untuk disampaikan. Ya, ini. Akurasi itu menunjukkan bagaimana suatu pengukuran itu tepat pada nilai yang seharusnya. Kemudian presisi itu apakah ketika diulang pengukurannya akan selalu sama. Ketika nilai akurasi dan presisi dianggap tinggi, maka targetnya seperti gambar nomor 4 ini. Kemudian yang keempat adalah kemampu bacaan. Ya, kemampu bacaan adalah keterdekatan dari skala yang dapat terbaca oleh instrumen atau jarak ukur dua garis skala yang berdampingan pada alat ukur analog. Ya, misalnya instrumen dengan panjang skala 30 cm memiliki kemampu bacaan lebih tinggi dibandingkan instrumen dengan panjang skala 15 cm untuk daerah pengukuran yang sama. Dan sekali lagi, ketika kalian memiliki mistar panjang 30 cm karena memiliki rank yang jauh lebih tinggi dibandingkan jangka sorong, maka kemampu bacaan dari sebuah mistar akan lebih tinggi untuk pengukuran yang jauh lebih panjang bendanya dibandingkan menggunakan jangka sorong. Kemudian yang terakhir adalah kepekaan atau sensitivity. Oke, ini di video sebelumnya saya belum berikan contoh, baru saya perhatikan dan ini saya berikan contoh. Kepekaan adalah perbandingan antara perubahan besar keluaran output dan input pada suatu alat ukur setelah keseimbangan tercapai. Oke, jadi misalnya seperti ini. Ada sebuah sensor pengukuran muai panjang. Karena muai panjang itu ketika dipanaskan, maka tidak signifikan pertambahan panjangnya. Jadi dalam orde milimeter, misalnya 0,01 mm gitu. Sensitivity dapat pula berarti kemampuan alat ukur dalam memberikan respon output. Nah, seperti saya contohkan tadi, ketika kita ngomongin tentang sensor pertambahan panjang akibat pemuaian, maka sensor tersebut berarti sifatnya adalah kelistrikan yang berhubungan dengan tegangan atau arus. Contohnya di sini, sebuah sensor pertambahan panjang sinyal input arus 0,01. Oke, ini tegangan yang harusnya 0,01 volt dan alat ukur masih mampu memberikan sinyal output, maka alat ukur tersebut memiliki sensitivitas tinggi yang menunjukkan pertambahan panjangnya 0,01 cm. Berarti sensitivitasnya bagus gitu.
sedikit tegangan. Nah, itu yang dimaksud dengan karakteristik alat ukur. Jadi ada beberapa tadi. Kemudian selanjutnya pertemuan keempat tentang angka penting pengukuran. Ya, diharapkan kalian bisa memahami aturan angka penting dari pengukuran, memahami ketidakpastian dari pengukuran tersebut. Artiannya dalam artian di sini adalah tingkat error penyajian data. Oke, istilah yang pertama kita harus ketahui adalah error atau kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran atau error adalah perbedaan hasil pengukuran yang dengan hasil yang diharapkan. Jadi ketika kalian mengukur ternyata hasilnya tidak sesuai, maka itu yang disebut dengan error. Kesalahan pengukuran dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kesalahan pemakaian alat ukur. Ini sudah jelas. Ketika kalian harusnya mencari nilai angka yang lebih detail, mengukur jarak antar roda gigi, harapnya kalian menggunakan jangka sorong, tapi kalian menggunakan mistar. Jadi angkanya di situ tidak detail dan memiliki error yang cukup tinggi, maka itu dianggap kesalahan pemakaian alat ukur. Kemudian yang kedua, salah membaca skala. Nah, ini kesalahan yang fatal ketika proses pembacaan skala kalian salah membaca. Harusnya 3,45 mm, kalian menuliskan sebagai 3,41 mm. Itu sudah pasti ada perbedaan antara hasil yang sesungguhnya dengan hasil yang kalian baca. Yang ketiga, kekeliruan dalam menyalin data. Yang keempat, salah menentukan tingkat ketelitian angka. Dan yang kelima, kesalahan pembulatan. Nah, nomor 3 sampai nomor 5 ini, itu adalah error dalam penyajian data. Error dalam penyajian data. Di mana? Maka dari itu, kita harus mengetahui angka penting dalam data pengukuran. Yang kedua, sistem operasi angka penting dan pembulatannya. Dan yang ketiga, cara penulisan data statistik pengukuran. Oke, untuk pertemuan ke-6 dan ke-7, ini targetnya adalah ngomongin tentang cara penulisan data statik dan statik pengukuran. Namun kali ini untuk pertemuan 4 ini kita akan membahas dua hal ini, ya, tentang angka penting dan sistem operasi angka penting serta pembulatannya. Angka penting menunjukkan ketepatan pengukuran yang diperoleh dengan menyatakan banyaknya angka-angka yang berarti signifikan. Oke, itu yang disebut dengan angka penting. Angka penting memberikan informasi yang sebenarnya mengenai besaran atau ketepatan pengukuran. Makin banyak angka-angka yang dihasilkan, itu artinya ketepatan semakin baik. Ketepatan dari pengukuran itu semakin baik. Artinya, semakin alat memiliki kemampuan dalam menunjukkan detail angka yang semakin banyak, maka semakin teliti alat ukur tersebut. Contohnya ya jangka sorong dengan mistar. Ketika kalian mengukur, angka yang dihasilkan dari jangka sorong akan lebih detail dan lebih banyak dibandingkan yang dihasilkan oleh mistar. Aturan-aturan penulisan hasil pengukuran. Oke, ini yang pertama aturan penulisan angka penting. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Semua angka yang bukan angka 0 adalah angka penting. Contohnya bisa dilihat semua angka yang ada di situ termasuk angka penting. Jadi di sini ada 265,4. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. 25,7 itu mengandung 3 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya
25,04. Ini artinya dia mengandung 1, 2, 3, 4. Angka 0 di sini adalah angka penting. Dan contoh yang lain adalah 10,3. Angka 0 ini masuk angka penting, dia di antara angka bukan 0. Berarti 1, 2, 3, ada 3 angka penting. Dan ada lagi angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri koma desimal tidak termasuk angka penting. Contohnya 0,47. 0 di sini ya sebelah kiri angka bukan 0, dia bukan termasuk angka penting. Jadi angka pentingnya hanya angka 4 dan angka 7, berarti mengandung 2 angka penting. Dan contoh yang lain 0,025 gram. Artinya di sini ada 2 0 sebelah kiri angka bukan 0, berarti dia ini bukan termasuk angka penting. Berarti ada hanya 2 angka penting, yaitu 2 dan 5. Nah, dalam proses pembulatan dan operasi angka penting, khusus dalam penyajian angka yang memiliki detail angka yang banyak, ya, detail angka yang banyak, hasil pengukuran hingga 0,000 atau 265, berapa, maka ada secara khusus seperti yang saya sebut yang ditampilkan di video ini, ya. Ada cara khusus untuk perhitungan dalam pembulatannya, ya. Dari angka-angka tersebut diperlukan teknik dalam melakukan proses penyajian data, di antaranya pembulatan dan operasi angka penting. Sebelumnya perlu diketahui mengenai istilah angka ragu-ragu atau angka taksiran. Angka penting kalian sudah tahu, dan sekarang harus kalian tahu yang dimaksud dengan angka ragu-ragu atau angka taksiran. Angka ragu-ragu atau angka taksiran adalah satu angka terakhir yang diperoleh dari hasil pengukuran. Satu angka terakhir yang diperoleh dari hasil pengukuran itu disebut dengan angka ragu-ragu atau angka taksiran. Mengapa disebut angka ragu-ragu atau angka taksiran? Hal ini dikarenakan dianggap bahwa alat ukur memiliki keterbatasan. Alat ukur yang dibuat manusia memiliki keterbatasan dalam mengukur angka secara pasti di angka terakhir. Contoh di sini 0,001235. Angka paling terakhir, angka 5 adalah angka ragu-ragu atau angka taksiran. Dan seterusnya yang kalian lihat di video ini. Maka dari itu, bila data tersebut dilakukan proses operasi matematika, operasi matematika di sini artinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka penyajian data dalam bentuk pembulatannya perlu mempertimbangkan aturan operasi matematika angka penting. Berikut ya, penjumlahan dan pengurangan. Operasi pengurangan dan penjumlahan angka penting mengikuti aturan sebagai berikut. Penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka ragu-ragu atau satu angka taksiran. Langsung contoh. Ada kalian menemukan data, ternyata angkanya harus dijumlahkan. 0,00124842 cm ditambah dengan 224,0217 cm. Hasilnya adalah 224,0224847. Harusnya koma ya. Koma. Nah, di sini posisinya angka 2 paling terakhir, berarti ini angka posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah angka taksiran atau angka ragu-ragu. Kemudian angka 7 ini di posisi 1, 2, 3, 4 di belakang koma, ini adalah angka posisi keempat angka di belakang koma, berarti adalah angka taksiran. Artinya posisi ini ada 2 hasil dari 2 dan 7 di sini, maka ada 2 angka ragu-ragu yang muncul dari hasil
penjumlahan, yaitu 224,0224847, di mana 4 dan 7 itu merupakan angka taksiran atau angka ragu-ragu. Nah, secara aturan, maka penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka ragu-ragu atau taksiran. Maka dari itu, perlu ada mengikuti aturan ini. Jadi, hasil penjumlahannya kita mengikuti yang paling di sini ya. Di sini ada angka ragu-ragu, kita masukin di sini dan kita langsung bulatin. Jadi harusnya berhenti di 4. Karena di sini 847, kalian sudah tahu aturan operasi matematika pembulatan, maka kita bisa pembulatan ke atas dengan disajikan data 224,0225 cm, di mana angka 5 merupakan angka taksiran dan pembulatan ke atas. Ya, itu tadi penjumlahan. Kalau pengurangan sama prosesnya. Sekarang kita masuk ke perkalian. Oke. Di sini perkalian, langsung saja kita buka. Oke, di sini perbedaannya dengan penjumlahan adalah penulisan hasil operasi perkalian dan pembagian harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Angka penting yang paling sedikit. Nah, jika penjumlahan dan pengurangan tadi yang dilihat adalah bagaimana angka taksiran atau angka ragu-ragunya, kalau perkalian dan pembagian yang dilihat adalah bagaimana angka pentingnya, yang dipakai adalah yang paling sedikit. Untuk 0,00124842 di sini kita lihat ada 1 2 3 4 5 angka penting. Seperti aturan angka penting 3 yang saya sebutkan di luar tadi ya. Kemudian di sini 224,0217. Berarti di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 angka penting. Dan hasil perkaliannya adalah ini 0,28768867. Nah, ini terlalu banyak untuk disajikan. Ada terdiri dari 8 angka penting, 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka secara aturan dia harus dipilih angka yang paling sedikit, yaitu 5 angka penting. Maka harusnya di sini 1 2 3 4 5 sampai di 8. Nah, sampai 8 maka kita dapat bulatkan ke atas ini karena 8. Jadi 0,28769 cm persegi. Jadi 5 angka penting dengan pembulatan ke atas 1 2 3 4 5. Oke, itu tadi tentang perkalian dan pembagian. Untuk pertemuan 4 sudah selesai. Silakan bagi ada yang mau bertanya, ditanyakan di grup biar ada diskusi yang terjadi. Oke, sampai sini saja untuk pertemuan keempat. Semoga kalian selalu sehat, dan yang saya selalu ingatkan adalah tetap berada di rumah, selalu belajar, jangan lupa olahraga, dan yang paling penting adalah jangan lupa beribadah. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.